Dua Sisi malam ini hadir dengan tema Total Football Clifford di Lindas, Australia, dengan narasumber mantan pemain Timnas Indonesia Bambang Nurdiansyah, tokoh sepak bola nasional Rahim Sukasa, pengamat sepak bola Opan Lamara, pengamat sepak bola Gita Suwondo, pembawa acara kita malam ini Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam pemirsa, Anda kembali di program Kebanggaan Anda Dua Sisi bersama dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Aduh, gila. Kenapa, Vi? Kacau nih. Narik napasnya segitu kecewa bener? Ya kecewa lah, Ho. Gimana gak kecewa? Harapannya Garuda itu yang sudah menjangkau Belanda sana gitu loh, Ho. Ya kan, setidaknya bisa menunjukkan lah prestasi malam ini gitu. Ini kalahnya telak luar biasa, Ho, di Lindas, Australia. 5-1. Ini kan sama juga namanya ya teman-teman ya, tau nggak apa nih? Ini Clifford buat timnas kelipet gitu loh maksudnya. Wah, tapi kalau buat kelipet amat ya memang sih, kalau kita ngomongin hasil saya juga nggak bisa berkomentar banyak. Tapi kalau kita ngomongin bagaimana skuad Garuda menyerang di awal, kemudian ada kesempatan untuk adu penalti walaupun tidak bisa dieksekusi dengan baik. Itu kalau kita masuk ke ranah statistik gitu. Nah, statistiknya, bicara statistik, mulai dari shotnya, kemudian kita lihat position ball-nya, pace-nya, akurasi pace-nya, kita tuh masih di atas Australia. Artinya secara individu, kualitas pemain naturalisasi kita nggak perlu diragukan sebetulnya. Nah, cuman itu, memang kekompakannya. Itu yang menjadi perhatian saya ya. Ini udah 10 lah orang ada di lapangan hijau nun jauh di sana. Tapi hasil masih seperti ini. Pertanyaan saya, ini benar-benar Clifford atau sebaiknya mungkin kita balik lagi yuk ke sejarah masa lalu gitu. STY gitu maksudnya. Tapi gini lah, kalau kita bandingkan STY dan Clifford saat ini nggak apple to apple lah. Jadi? STY kan udah 5 tahun, sedangkan Clifford ini masih berapa bulan, bahkan ini perdana nih. Kasih kesempatan dulu lah. Anda masih optimis, Ho? Kalau saya ya, bola itu bundar, saya masih optimis kita masih bisa memenangkan, ya minimal juara 2 lah. Oke, kalau gitu langsung saja kita bahas pada malam hari ini ya. Jangan kecewa, tetap semangat gitu kan. Saya ingin langsung mengundang narasumber kita untuk bergabung bersama kita, Ho. Dari saya, Ya. Coach Bambang Nurdiansyah, silakan bergabung. Baik, dari saya ada Bung Opan Lamara. Kita lihat optimismenya, optimistisnya. Halo, Pak. Coach. Sehat, Coach? Alhamdulillah. Dengan Mike, Coach. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, ini kalau kita lihat Bang Opan, Coach Banur, masih tetap optimis kayak di wajahnya gitu. Nonton nggak, Coach? Saya ingin ke Coach dulu ya. Iya, boleh. Nonton, Coach, ini pertandingan, Coach? Nonton. Iya. Sampai menit 14 aja kayaknya ya. Loh, kok ketawa, Coach? Gimana, Coach? Ya, kecewa pasti ya. Ya. Kecewa pasti, tetapi kita harus realistis lah bahwa Australia tadi mainnya memang di atas kita. Kalau orang bilang, kamu bilang possession kita bagus, memang begitu Australia. Australia main begitu, ditunggu, counter. Ya. Dan dia sangat efektif mainnya seperti itu, kan gitu kan. Nanti tanya Pak Rahim ini punya klub di Australia sana. Australia itu kalau main bolanya rapi, sangat rapi. Ya, kita lihat tadi dia main 3-4-3, posisi kecenderungan 3-5-2 itu kalau bertahan 5 bertahan sekaligus dan itu rapi sekali, gitu. Ya, setelah itu beberapa menit kemudian pemain kita tidak bisa lalu masa bermain karena dia immediately press. Begitu kalah bola tinggi dia press, dia kejar tang. Sehingga pemain kita tidak leluasa dengan bermain dengan baik, kecenderungan banyak hilang bola tadi. Tapi begini, Coach Banur, kan 10 orang ini kan sudah jelas kan naturalisasi dan Eropa punya barang lah gitu. Pelatih pun juga bukan pelatih Asia nih, Coach Banur. Yang Asia katanya kan bermainnya cepat. Nah, ini total football nih. Eropa punya coach ini, Banur. Iya, tapi kan 2 hari 3 hari Anda bisa bikin tim 2 hari 3 hari.
tim kampung aja lah. Jadi ini terlalu instan gitu. Nah, saya pikir itu juga kendala, itu juga masalah. Tetapi saya mau bilang bahwa taktikal kita kalah sama dia. Taktikal kalah. Kalah taktikal. Jauh kah? Mungkin ya 5-1 bro. Ya, gitu kan. Mungkin juga kalau kita head to head gitu. Materi pemain kita kelihatan dia lebih bagus gitu. Mungkin ada 1-2 pemain kita yang memang mungkin rata lah sejajar sama mereka. Tetapi kebanyakan belum lagi kebugaran. Ya. Australia lebih bugar loh tadi mainnya ya, lebih cepat. Berapa kali umpan-umpan yang direct gitu bisa diselesaikan dengan baik gitu loh. Ya Akurat kan? gitu. Akurat. Oke. Dan secara kecepatan juga lebih cepat kelihatannya. Kalah cepat sama kita. Kita kalah cepat tadi beberapa kali. Loh, berarti ya mendingan pakai STY daripada pakai Kluivert. Jangan balik ke STY lagi lah. Oke, ya enggak. Gitu ya, kan. enggak. Kita nggak bisa menafikan kita nggak bisa kembali lagi ke STY. Sebentar. Publik malam hari hingga malam hari ini. Nah, itu loh. Sebentar, kita respect sama STY. Apa yang diperbuat STY itu saya pikir udah bagus. Bagus lah gitu kan. Tetapi kan itu sudah masa lalu gitu loh. Federasi mengganti STY tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Yang pasti dia mau tim nasional mereka, federasi mau tim ini lebih baik. Jadi kita harus menata masa depan ya, nata ke depan dong. Tujuannya ganti pelatih kan nggak asal ganti deh. Betul. Pengen tim nasional kita lebih baik ke depan begitu kan. Gitu loh. Buat Patrick Kluivert juga ini taruhan juga gitu kan. Kita orang Indonesia udah wah STY. Kan selama ini kan banyak yang suka STY tapi ini kenyataannya udah diganti gitu loh. Ya udahlah STY-nya ditinggal dulu. Tapi sekali lagi saya bilang kita tetap respect sama STY. Dia punya jasa yang banyak di tim ini. Terima kasih. Baik, kita sudah mendapatkan poinnya. Saya ingin ke Bang Opan. Iya, Dik. Baik, Bang Opan, ini kalau kita lihat tadi Coach Banur mengomentari soal materi kualitas pemain kita yang masih di bawah Australia. Iya. Secara taktikal juga masih di bawah Australia. Iya. Anda setuju dengan ini? Oke. Sebelumnya saya ingin mengutip sebuah lagu sedikit aja. Dunia belum berakhir, gitu kan? Iya. Jadi kekalahan tadi itu sebetulnya dari Australia, dari proyeksi hitung-hitungan kita dalam mengarungi 10 kali laga di grup C ini, memang laga tandang kita ke Australia tidak masuk sebagai satu laga yang pasti kita menangkan. Bahkan sekedar draw pun sangat berat untuk digandang Australia. Sebelumnya ya proyeksinya seperti itu. Tapi yang mengecewakan kita semua, kekalahan kita kenapa harus 5-1? Betul. Itu poinnya. Nah, kembali ke kutipan lagu tadi bahwa dunia belum berakhir, jelas perjalanan kita masih panjang, perjalanan Australia juga belum berakhir, perjalanan tim-tim lain, 5 tim negara lain di grup ini juga masih sama, masih sangat kompetitif. Di luar Jepang yang sudah pasti lolos ya. Jadi sekali lagi, dunia belum berakhir, masih ada 2 laga di GBK, dan juga masih ada laga terakhir menghadapi Jepang. Dan kalau kita melihat dari hasil pertandingan tadi, kalau kita melihat sepak bola kan coach, kita selalu melihat ada 2 aspek yang berbeda. Yang pertama adalah kualitas permainan dari tim. Yang kedua adalah hasil akhir pertandingan. Nah, kalau kita melihat statistik pertandingan malam ini, sekali lagi saya dan kita berani mengatakan bahwa kualitas permainan kita sedikit naik. Kenapa? Sedikit naik. Lihat data dan statistiknya malam ini. Position untuk yang pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia melawan Australia, untuk yang pertama kalinya sekali lagi penguasaan bola lebih didominasi oleh Indonesia. Baik. Dan itu di kandang Silakan mereka. dari statistik lah. Iya, 60-40 statistik malam ini. Begitu juga corner kick. Peluang juga kita melepaskan tendangan ke gawang lebih didominasi oleh Indonesia. Tapi hasil akhir akurasinya juga sama. Iya, hasil akhir begitu juga passing akurasinya. Eksekusinya dan sebagainya. Tapi sekali lagi peluang atau hasil akhir berbicara lain. Artinya keberuntungan tidak berpihak Indonesia malam ini. Ada 4 pemain yang menurut saya mengalahkan Indonesia malam ini. Yang pertama adalah penjaga gawang Australia, penampilannya luar biasa. Yang kedua, penjaga gawang kita mengalahkan kita, Martin Paes. Ini adalah penampilan Martin yang terjelek dari 7 penampilannya bersama timnas Indonesia. Yang kedua adalah Rizky Ridho, terlambat dimasukin. Tadi malam di TV One, apa kabar Indonesia malam tadi malam, saya mengatakan begini bersama Coach Dede Sulaiman. Kalau hanya ada 1 pemain Indonesia asli yang harus diturunkan oleh Coach PK sejak menit awal, maka itu harus Rizky Ridho. Kenapa? Kenapa nggak Marcelino? Karena Rizky Ridho kita tahu chemistry-nya, kepakemannya bersama Jay Itzes di belakang telah terbukti dalam beberapa laga sebelumnya. Saat mereka diturunkan berdua sejak menit awal, melawan Arab Saudi di pertandingan pertama, melawan Australia November yang lalu, kemudian menghadapi Arab Saudi
September. Kemudian saat kita mengalahkan Arab Saudi bulan November yang lalu. Oke. Rizky, Itses, terus sejak menit awal kita nggak pernah kalah. Nah, Anda menyebut 3 center back loh tadi barusan. Ya, bukan. Yang Ada dimainkan empat, yang dimainkan tadi itu kan Iya. hanya 2 center back. Betul, karena kita memainkan pakem 4 pemain di belakang. Iya. Seandainya itu 3, Dan ternyata belum siap kan itu Bang Opan? Iya, Hilgers bermain jauh di bawah. Nggak ada chemistry yang tercipta dengan Jay Itses. Apalagi Kevin Dix juga bermain jauh di bawah performanya yang sebenarnya. Begitu juga penjaga gawang. Kalau semua pada jauh di bawah performa, apa alasannya berarti? Ya bisa jadi istirahat terlalu panjang, kemudian chemistry memang belum tercipta di lini belakang karena ini yang pertama kalinya Jay Itses langsung ditandemkan dengan Hilgers di tengah di belakang. Ya, tadi menarik Gitu. yang dikutip sedikit sama Coach Banur kan, ketika Anda mengatakan bahwa apa yang mau diharapkan dari 2-3 hari baru terbentuk, kita mengharapkan sebuah chemistry, kan seperti itu Coach? Ya kalau chemistry kan mayoritas juga pemain lama kan itu ya. Tetapi maksud saya pelatih itu kan punya game model, strategi yang akan diterapkan. Kalau cuma 2 hari 3 hari, bahkan ada beberapa pemain yang ketemunya di Australia kan sulit juga. What do you expect gitu ya? Tapi ya sudahlah saya bilang seperti Bung Opan, kita masih punya peluang kok gitu. Mudah-mudahan Patrick bisa mengevaluasi hasil ini dan ke depan lebih bagus lagi. Kalau kita bicara tadi kita ketinggalan 2-0 kalau nggak salah kita langsung berubah formasi itu. Iya. Ya, Ada penyesuaian gitu. Kita pakai flat three kalau pertama. Oh, akhirnya Pertama kita kan pakai 4. Ya, 4-3-3. Center back 2, wing back 2. Nah, begitu kalah kemasukan 2-0 Langsung berubah. tuh ya? Kita pakai 3 juga sama dengan Australia. Flat three namanya kalau di sepak bola. 3 pertahanan sejajar dibantu nanti wing yang turun ke dalam. Iya. Menjadi 5 pertahanan. Itu yang dilakukan Australia. Jadi kita jangan terkesima. Kita menguasai bola, possession. Memang itu ditunggu. Jadi bukan karena dia Indonesia menguasai permainan, tidak. Memang taktikal strateginya begitu. Gitu loh. Anda kembali menyaksikan dua sisi, saya ingin ke Coach Banur. Coach Banur, tadi Anda mengatakan bahwa Australia ini bermain sangat efektif. Sehingga berapa kali kita melakukan penyerangan, kemudian bisa di-counter balik dengan sangat baik oleh Australia. Jadi kita seolah-olah kayak mengikuti ritme permainan dari Australia. Silakan. Mengikuti sih enggak ya. Dari awal kan sama Australia dipancing dulu. Makanya aba-aba awal kan kita nyerang tuh. Nah setelah itu memang pertahanan Australia memang rapat. Dan itu gaya Australia, rapi main bola. Gitu. Begitu dia merebut bola, dia melakukan counter attack yang efektif. Ya. Gitu. Efektif sekali. Hampir setiap dia merebut bola ke gawang kita, hampir berbahaya terus ke gawang kita. Mengancam terus gitu. Kalau dibilang tadi kita banyak pegang bola, possession kita menang, memang taktikalnya begitu. Biarin aja dia main. Habis itu kita dapat bola, Australia dapat bola, melakukan counter attack yang Taktikal efektif. dari Australia berarti? Betul, seperti itu. Nah, memang banyak peluangnya diciptakan sama kita. Itu kan biasa dalam kita. Waktu lawan kita di mana di Senayan kan dia peluangnya Australia kebalikan sekarang nih. Australia peluangnya setengah banyak banget. Tapi karena kita memperagakan permainannya sedikit defense waktu Bertahan pelatih yang lama, kan susah juga ditembus. Tadi Australia sedikit banyak begitu, tetapi lebihnya Australia ketika melakukan serangan counter lebih efektif. Di depannya cepat-cepat. Ini lebih juga. efektif atau justru permainan pemain bertahan kita yang justru malah nggak sebagus ketika bermain di GBK? 50-50, bisa begitu, bisa juga enggak. Karena saya lihat Australia kali ini mainnya luar biasa menurut saya. Counternya ya, counter attack-nya ya, efektif sekali. Bang Opan, saya agak amazed ya, maksudnya ketika kita main di home, ya di Jakarta dengan pelatih lama dan squad juga bisa saya katakan lama ya. Iya dong. Lebih di bawahnya yang sekarang maksudnya? Iya. Oke. Lebih di bawah ya. Iya. Tapi poinnya berapa? Nah itu yang saya mau katakan. Tadi kan saya sudah sempat menyampaikan di awal bahwa berbicara tentang pertandingan sepak bola, kita berbicara tentang 2 aspek. Yang pertama adalah statistik pertandingan, kualitas permainan. Yang kedua adalah hasil akhir. Nah kalau dari statistik, dari peluang, maka kita harus mengakui bahwa permainan kita itu bisa mendominasi Australia. Tapi dari sisi hasil akhir, ya kita nggak beruntung. Cuman problemnya adalah yang agak sulit kita terima, kalahnya kita terlalu telak. Kan poinnya di situ. Kalau kita masih kalahnya 2-1, ya udah kita bayangin sebelumnya kok.
Kita nggak masukin proyeksi untuk bisa mendapatkan kemenangan di kandang Australia, itu nggak masuk proyeksinya PSSI sama Ya, sekali. tapi kita bisa bertahan. Betul. Gitu. Nah, tadi saya sempat menyebut kalau secara teknis pertandingan tadi diulas oleh profesor bola kita, Coach Bambang Nurdiansyah, Coach Banur. maka saya nggak menyentuh itu. Saya melihat aspek dari apa yang kita tonton tadi. Bahwa ada 4 pemain yang mengalahkan kita, 2 tadi sudah saya sebut ya, Ya. 2 penjaga gawang, Ya. 2 lagi adalah Rizky Ridho, tidak dimasukkan sejak menit awal. Oke. Yang satu lagi Meskipun itu dirubah ya langsung ya kata Coach Banur tadi. betul, tapi sudah Pertahanan sangat kita dirubah. terlambat. Oke. Satu lagi pemain yang Ya. mengalahkan kita adalah Kevin Dix. Bisa nggak? Pernah nggak kita membayangkan semua yang hadir di sini? Kalau seandainya tadi Kevin Dix bisa menjebol gawang Betul. di tendangan penalti, saya yakin Kepercayaan diri masih tetap. hasilnya berakhir. Ini Ya. mentalitas yang masalahnya ya. Iya, masalah mentalitas. Hasilnya berakhir. Nah, kita digagalkan oleh itu. Kemudian penampilan penjaga gawang Australia tidak pernah secemerlang ini Oke. di 6 laga sebelumnya. Oke. Bang Opan, Gitu. Anda tadi mengatakan satu nama Rizky Ridho Iya. yang sayangnya ya begitu Iya, ya betul. tidak dipakai. Ada nama lain Verdong yang Iya. juga kabarnya nggak bisa ngapa-ngapain juga dalam 2 kali 45 menit tadi begitu loh. Iya. Karena posisi dia yang ternyata bukan posisi sebagaimana mestinya. Gitu. Tapi kalau kita melihat statistik kemudian dari kualitas penampilan per individu, ya kan ada tuh. Verdong salah satu yang masih tampil konsisten tadi, yang bermain di bawah perform itu mungkin dari 11 pemain kita sejak menit awal itu ada 8, hanya ada 3 yang penampilannya bagus. Ya, Oleh bagus, Verdong oke. Kemudian Gimana nggak bagus? Ini sejarah kan nih membobol gawang Australia. iya, di kandang mereka. Oleh luar biasa. Jay Itzes termasuk yang di bawah performanya dia. Oke. Apalagi pemain-pemain yang lain. Nah, saya ingin mengatakan begini, jangan putus asa, tetap Garuda di dadaku. Kenapa? Karena kita masih akan mengarungi 3 laga, dan kalau kita berkaca pada kualitas permainan kita malam ini, maka sekali lagi, kalau kita hanya ingin lolos ke ronde keempat Asia, itu sekali lagi masih sangat terbuka. Masih sangat terbuka. Baik. Saya, Gitu. Ya, saya ke Coach Coach Banur, Banur betul. nih. Tadi jangan putus asa. Besok lawan Bahrain nih. Nah, itu gimana? Ya setuju, peluang masih terbuka, sangat terbuka. Tapi penampilan tadi jadikanlah pembelajaran. Nah, Saya- kalau gitu Coach, tolong kasih paham Coach PK. Jangan. Loh, kenapa? Nanti jadi saya lebih pintar dari Coach PK. Faktanya. Orang tadi dibilang profesor sama Mengomentari Bung Opan. teman-teman mahasiswa, mengomentar tuh enak ya. Nah, coba anda ada diskusi pelatih itu. Saya ngelatih liga aja dimaki, segala macem gitu kan. Hati-hati. Lo hati-hati. Jangan tiba-tiba didatengin Gattuso. Ingat, ya kan? Yang lagi viral tuh tayangan TV-nya Kroasia ya. Saya tampil di sini aja tuh ada supporter yang bekas tim saya, itu tim saya kalah mulu. Dia tampil tuh di TV ngomong sepak bola sok pinter. Itu kan wajar saya, kayak Towel juga dimaki kan gitu kan. Sama aja. Tapi nggak apa-apa lah gitu kan. Oke, tapi setidaknya Coach, apa yang harus dibenahi dari Coach PK gitu untuk next match? Ya yang pasti belajar dari pengalaman penampilan tadi. Oke. Buat apa ada behind the team segitu banyaknya dan jago-jago itu? Pengalaman ini hanya pengalaman yang dibesut oleh dia di Australia ini atau pengalaman sebelum-sebelumnya yang harus juga Wah saya nggak mau. dipakai lah gitu loh ya. Nggak, jangan terlalu alergi gitu loh Coach Banur gitu. Yang maksudnya yang mana nih? Yang mana? Yang mana nih maksudnya? Nggak jelas. Gini. Saya yakin Anda yang ada di studio ini kepengen tim nasional kita ke Sepakat. Betul. Piala Dunia. Sepakat. Ya kan? Kita hanya mengingatkan, kita hanya mengkritisi, wajar-wajar saja. Karena pada dasarnya kita semua di sini kepingin punya tim nasional kita ke Piala Dunia. Itu the point ya. Iya. Terima kasih. Oke, Coach, tapi gini Coach Banur. Ntar dulu, Coach. Ini tunggu dulu, Coach. Teman Ini saya belum- masih kepo benar. nih. Teman Ini saya belum masih menjawab pertanyaan dari Rivi. Kalau semua harapannya kita masuk Piala Dunia mah itu harapan semua gitu. Pak Prabowo juga berharap seperti itu. Ya. Yang saya maksud adalah catatan hari ini terhadap line up kita ini seperti apa? Oh ya, Nah pasti. itu yang harus diberikan gitu. Ini bukan menggurui Patrick Kluivert tentunya, tapi Anda sebagai pelatih kan bisa memberikan Ya nggak apa-apa catatan-catatan kalau itu. PK mau belajar sama Coach Banur nggak apa-apa. Emang kenapa jangan sih? malu Baik, ya. silakan. Coach. Gini, itu behind the team dia tuh top itu. Betul. Tim pelatih yang paling lengkap, menurut saya, ya sekarang ini mereka punya ada tim analisis, Iya. Oke. ada physical trainer, Ini gerbong semuanya mewah ini. lengkap Apa itu, tuh? Gerbong mewah. gitu loh. Gerbong mewah. Ya. Iya. Nanti dia di situ yang menggodok, mengolah.
apa yang terjadi di Australia sehingga pertandingan ke depan lebih baik lagi. Ada database mereka, ada analisa. Buat apa banyak-banyak jago-jago mahal-mahal itu? Ya, tapi Betul. tapi Nah, analisa Coach Banur hari ini. Mau tadi gerbong apa, tapi tetap aja Rizky Ridho miss juga tuh kan gimana? Mas, gini, dia juga Bang Opan bilang Rizky gue nggak dipasang. Coba dicek dulu Rizky gue, jangan-jangan kakinya cantengan. Nggak tahu dia. Kebugaran misalnya. Ya bukan kebugaran, mungkin dia ankle. Kita nggak tahu, kita ini outsider. Jangan memvonis. Kenapa nggak dipasang? Saya ini pelatih, pernah pemain saya sakit perut, Paham gitu nggak ya? saya pasang. Supporter bilang kenapa ini nggak dipasang? Padahal sakit perut. Pemain gua sakit perut itu, gitu loh. Gitu loh. Jadi kenapa dia perlu kita cermati? Perlu kita cermati. Kalau ada Rizky Ridho mungkin lebih baik, mungkin. Tapi yang tahu kondisi Rizky Ridho ya pelatihnya, ya orang yang di dalam, gitu loh. Saya setuju sama Bang Opan, kalau ada Rizky Ridho mungkin lebih chemistry-nya lebih oke, apalagi kalau main Vetri yang selama pelatih lama pakai itu kan. Tuh Bang Opan. Gitu. Itu maksudnya mungkin seorang PK, coach PK ini nggak alergi ya, nggak mau lihat sejarah ke belakang gitu loh. Gini, Dit, saya termasuk yang sangat pro terhadap kedatangan PK beberapa bulan yang lalu di beberapa televisi di TV One. Saya selalu bicara tentang itu. Nah, kan yang membuat kita kesal semua malam ini se-Indonesia adalah hasil akhir pertandingan malam ini. Tapi kan hasil akhir pertandingan malam ini bukanlah hasil akhir atau akhir dari perjalanan kita. Ingat, bagaimana kalau hasil akhir malam ini menjadi pemicu untuk insya Allah ke depan kita bisa lebih bagus lagi, ledakannya lebih dahsyat. Dan akhirnya kita bisa lolos walaupun melalui ronde keempat. Siapa sangka di pertandingan pertama di Qatar, Argentina kalah dari Arab Saudi. Apakah mereka kiamat? Justru itu menjadi pemicu bagi mereka untuk mereka menjadi juara dunia di Qatar. Nah, mudah-mudahan ini bisa terjadi. Karena kalau kita melihat tanda-tanda, maka sekali lagi saya sebagai saya menganalisis selalu dari fakta, data dan fakta. Salah satu data dan faktanya adalah statistik pertandingan. Saya yakin kita bisa lebih baik dari ini. Kita barometernya begini nih. 6 pertandingan yang lalu kita bertengger di posisi ketiga klasemen bersama Sinteyong. Tersisa 4 pertandingan bersama coach PK misalnya. Barometernya adalah kalau coach PK bisa mempertahankan posisi ketiga itu nanti di ujung di hanya 4 pertandingan, berarti statistiknya PK lebih bagus dong. Lebih bagus dan artinya kita bisa lolos ke putaran selanjutnya. Tapi kalau 2 pertandingan selanjutnya di kandang kita sendiri nanti melawan Bahrain, melawan Cina, kemudian hasilnya minor, maka saya akan duduk di situ untuk berteriak out untuk PK. Cukup begitu. konsisten ya. Konsisten dong. Saya selalu konsisten. Saya selalu konsisten memposisikan diri sebagai nasionalis nasionalis yang realistis. Menyaksikan dua sisi, kita pergantian pemain nih, Vi. Kita pengen dengar suara-suara lain tentang kekalahan timnas kita hari ini. Kalahnya telak banget 5-1. Yang jelas kubunya Oho harus mendengar suhu yang akan saya hadirkan dari kubu saya ini. Boleh, siapa tuh? Oke, saya ingin langsung nih invite untuk terima kasih dulu buat Coach Banur. Nanti kita akan juga sambung lagi di diskusi kita. Saya ingin mengundang ada Bang Rahim Sukasa untuk bergabung bersama kami. Oke, saya juga nggak mau kalah, Vi. Silakan, Ho. Kita hadirkan pengamat yang lain. Bang Gita Suwondo, silakan. Nah, kita dengar bagaimana analisisnya terhadap pertandingan hari ini. Itulah pertanyaan saya yang saya sudah nanti saya sudah simpan-simpan untuk Bang Rahim Sukasa, Bang. Tadi katanya dari obrolan kita sebelumnya ngambek Bang Rahim katanya nggak mau nonton sampai habis. Kenapa tuh Bang Rahim tuh? Saya nggak tega. Nggak tega. Boleh didekatkan mic-nya, Bang? Saya nggak tega. Karena udah 3-0, 4-0. Ya. Waduh, saya pikir jangan-jangan 5-0 ya. Waduh, nggak enak lihatnya jadi. Dan terbukti 5-0, 5-1 lah gitu. Ya, jadi 4-1 kan, Ya. terus 5-1 juga. Jadi apa yang dikatakan tadi Bang itu bahwa mental jatuh, nggak mental jatuh. Memang gagal penalti, gagal. Buktinya kita 4-1 jadi 5-1. Ya kan? Tadi kan 4-0, penalti gagal, 4-1. Nggak gol, terus 4-1. Jadi 5-1. Ya. Jadi masalahnya bukan soal mental, memang kalah ya kalah aja. Kalah-kalah aja deh, nggak usah nyari-nyari gitu ya. Nggak usah mental lah ini enggak. Apa catatan Bang Rahim, Bang, terkait dengan apa? Kalau menurut saya, terus terang Patrick Kluivert itu kan kita nggak tahu rekornya.
Di Belanda nggak pernah jadi tim kepala klub-klub besar di Belanda. Nggak pernah tanya. Jadi pemain iya, tapi sebagai pelatih enggak. Ya. Ya, kalau saya lihat, kebetulan saya di Australia kan 5 tahun. Betul. Ya, megang Brisbane Roar. Tadi kan dibilang menurut statistik kita 60% apa gitu 40%. Ya. Saya ngalamin Pak, Brisbane Roar waktu itu dipegang sama Fowler dari Liverpool. 4 pertandingan pertama di Federasi Australia ini dibilang Brisbane Roar adalah tim yang selalu mayoritas menguasai pertandingan, 60%-an. Nggak ada di Australia, kita bikin. Tapi 4 pertandingan Pak, sekali draw, 3 kali kalah. 11 poin kita kehilangan 4 pertandingan pertama. Jadi saya panggil Rudy Fowler. Rud, saya tanya, kenapa kita kalah terus? Dia tapi Raim, menurut federasi kita paling tinggi statistiknya bla 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 bla. Ya. Saya tanya, ini kompetisi, penting menguasai pertandingan atau penting hasil? menang? Penting menang ya, kalau menang jangan begitu saya bilang. Menguasai pertandingan itu dibuat di Eropa karena apa? Waktu itu lagi jayanya Barcelona. Barcelona itu kan selalu menguasai pertandingan. Ya. Dia memenangkan pertandingan. Kenapa? Barcelona punya Messi. Dia Messi sendiri bisa 3-4 orang dilapatin sama dia. Ya. Di Australia nggak ada Messi. Oke. Mainnya biasa-biasa aja, makanya dia nggak main begitu. Merata secara individu Ya, kalau kita kualitas. mau main kayak gitu, siapa pemain kita yang bisa dribble 3-4 orang? Nggak ada. Makanya nggak Si usah. naturalisasi yang banyak seabrek-abrek Nggak ada. Coba lihat. Mainnya biasa-biasa aja kan. Baik. Hanya menang bule aja. Saya ingin ke Bang Gita ya sekarang ya. Bang Gita, tadi dikatakan bahwa PK ini secara rekam jejak ya masih dipertanyakan lah kalau tadi Bang RS bilang seperti itu kan. Terus materi pemain naturalisasi kita biasa aja. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Sebenarnya beberapa hari yang lalu sebelum pertandingan ini, semua orang kan bilang bahwa kita bisa dapat 1 poin, kita bisa dapat 3 poin dan segala macam. Nggak ada yang bilang kita akan kalah. Itu saya baca di The Roar. The Roar tuh tabloid di Australia. Itu mereka kejam ngeritik Popovich ini. Mereka tidak puas dengan Popovich walaupun dalam 4 pertandingan dia 1 kali menang, 3 kali imbang, dan satu-satunya tim di grup ini yang bisa menahan Jepang di tanah Jepang. Tapi mereka mengatakan bahwa secara permainan mereka kadang-kadang menguasai jalannya pertandingan, terutama lawan Arab Saudi mereka menguasai jalannya pertandingan 0-0. Lawan Bahrain mereka menguasai jalannya pertandingan 2-2. Kemudian justru lawan Jepang mereka tertekan oleh Jepang, mereka bisa 1-1. Lupakan yang lawan China karena dianggap China saat itu adalah tim yang paling rendah kualitasnya di grup ini. Sehingga Underdog mereka menang underdog, sehingga mereka menang 3-1. Kemenangan yang wajar. Jadi kritiknya tuh kencang sekali terhadap Popovich. Bahkan waktu Kluivert datang ke sana dibilang ini kloningannya Popovich. Ya. Kenapa? Karena kualitasnya sama dianggap pemain yang hebat di masa jayanya. Popovich kan sama dengan tim Cahill, timnya buat itu tim Cahill, masa kejayaan Australia. Sama dengan Kluivert, masa kejayaan Belanda. Tapi sebagai pelatih, dua-duanya itu pelatih mediocre. Jadi saya setuju bahwa memang ini pelatih mediocre. Tapi setidaknya Popovich sudah bisa membuktikan bahwa dia mencatat 2 kali kemenangan dan mungkin publik Australia sendiri kaget ya dengan kemenangan yang 5-1. Kalau tadi kita lihat di stadion itu penuh dengan warna merah, itu mungkin karena publik Australia sudah nggak peduli mau menang berapapun, yang penting ya Karena udah pesimis tuh. ya udah pesimis. Tapi kemenangan telak yang saya pikir juga lebih karena tim kita juga bad performance beberapa pemain ya. Bahkan tadi Opan sudah bilang kan 8 sampai 9 pemain bad performance, termasuk Jay Itzes, termasuk ke Calvin Verdong yang di GBK luar biasa. Tom Haye juga bagus di GBK tidak. Martin Pas ada 6 penyelamatan di GBK. Bahkan ada 1 kali double save di GBK. Tadi dia gol ketiga itu dia save pertama tapi tidak double save. Artinya secara agilitasnya dia juga kurang di pertandingan kali ini. Enggak maksud mengeritik dia dari sisi kualitas teknik dan segala macam. Cuma Tapi di jelas pertandingan ini. cuma di pertandingan ini itulah jelas ada mungkin yang GBK berkurang. yang nggak dibawa sore tadi ke Stadion Allianz Sydney. Iya mungkin. Tadi pagi di Aki pagi saya ditanya peluangnya gimana. Kan ada semacam pernyataan dari Alex Pastur bahwa mereka tetap ingin melanjutkan STY dengan 3 formasi back. Itu pernyataan dari Alex Pastor. Alex Pastur. Tapi makanya saya bilang kalau ini Patrick Kluivert turut dengan 3 back mungkin hasilnya akan bagus. Tidak imbang, nggak akan bilang menang. Iya. Cuman tadi kan langsung 4 pemain belakang, artinya 2 back sejajar. Iya. Dan tadi Opan bilang bahwa kenapa Hilgers, kenapa nggak Rizky Ridho? Karena selama ini juga ada Miss Hilgers, ada Jay Itzes, tapi ada Rizky Ridho dengan 3. Tiga kan berarti? Ya, yang sudah benar-benar menyatu. Iya.
chemistry-nya udah ada. jalan. Itu kan solid Izes dan juga Rizky Ridho, tidak dengan Messi Hilgers. Messi Hilgers kan model model center back-nya Eropa yang sering maju ke depan, high defense, terus sering berantakan. Kemarin waktu kalah 2-6 lawan Twente kan 3 golnya Feyenoord kan datang dari blundernya dia juga. Kemudian dia diganti. Hal-hal kayak gini lah yang bikin kita kalah. Kalau ball possession kita menang, iya di tengah kita menang. Tapi enggak pada saat final third. 10 menit kita oke. Tapi Matty Ryan ada satu penyelamatan saat itu ya. Penalti kemudian gagal. Di GBK kan juga sama. 5 menit kita punya 2 peluang. Bahkan 19 detik Matty Ryan bikin penyelamatan waktu itu. Selebihnya kan Australia yang tekan kita. Nah, Australia tekan nggak bisa cetak gol. Tadi Australia nggak neken-neken amat, hanya bermain efektif bisa menang. Jadi intinya adalah ya kita memang banyak pemain kita yang below par performance-nya hari ini. Tapi balik-balik lagi kayak motonya nothing is impossible until it is impossible. Jadi masih ada 2 pertandingan, 3 pertandingan yang bisa bikin kita lolos ke putaran keempat. Tapi tidak juara, tidak lolos langsung. Saya membayangkan Bang Rahim, ini Bahrain dan Cina yang tadinya mungkin dia sudah mengulik-ngulik kan, wow, Patrick Kluivert nih berhadapan Australia, dia memantau juga pasti kan. Nah melihat kita dipecundang seperti kayak gini, nih Bahrain dan Cina nih tumbuh optimismenya nggak? Artinya dibilang ternyata Kluivert tidak ada apa-apanya ya. Ternyata naturalisasi juga tidak juga menghasilkan apapun prestasi yang baik ya. Gitu. Saya mau bilang tadi Dengan Mike. Mike boleh. soal pelatih. Popovic itu pelatih top di Australia. Ya. Dia megang klub juara terus. 2014 terakhir ya Bang. Perth Glory dari paling bawah, tato juara dipegang sama dia. Dan dia udah pegang Sydney atau Melbourne juara. Setiap yang dia pegang juara. Setiap yang dibesut sama dia ya. Juara. Saya mau ambil dia Brisbane Roar, nggak jadi, mahal banget. Terlalu mahal jadi nggak jadi. Akhirnya dia pergi ke luar negeri waktu itu. Akhirnya dia balik lagi sekarang. Nah, gara-gara kita tahan Australia 0-0 di sini, kan pelatihnya diganti. Ya, Graham Arnold. Ya karena draw itu pelatihnya diganti. Sama juga waktu zaman saya dulu kita kalah 1-0 sama Australia di Australia, diganti pelatihnya juga. Gitu. Karena nggak boleh kita Ini arahnya kemana nih? tahan atau apa itu. Tadi, ya. Oke, gue bisa nyolot nggak nih? Boleh. Ngobat. Jadi mau nyolot nih. Iya, tapi Silakan. sebelum nyolot, gue minta izin dulu karena guru gue itu. Bang Rahim Sukasa guru saya, ya kan. Ini kualat. Iya, kualat, takut kualat saya. Bang, tadi saya sedikit agak menangkap tentang ball position, ya, bahwa pengalaman abang tentang sepak bola Australia, megang Brisbane Roar, selalu mendominasi dari sisi position, tapi tidak lebih banyak kalahnya lah. Nah, pertanyaan saya adalah, bukankah dalam sejarah sepak bola dunia telah menunjukkan sebuah fakta bahwa sebuah tim yang lebih mendominasi pertandingan, lebih menguasai pertandingan, itu lebih dominan mendapatkan kemenangan daripada kekalahan, kan begitu? Artinya bahwa kita harus menghargai apa yang diraih malam ini. Dari sisi hasil akhir sekali lagi, kita semua sedih. Tapi dari sisi kualitas permainan anak-anak secara tim, harus kita akui, statistik memihak kepada kita. Walaupun statistik menguasai pertandingan tidak selalu menang. Tapi sekali lagi, yang menguasai pertandingan itu jauh lebih banyak menangnya daripada kalahnya. Begitu. Baik, boleh. Silakan ditanggapi, Bang Rahim. Boleh saya potong. Tapi ini juga tergantung taktik. Ya. Ya. Boleh Tapi jauh lebih banyak menangnya. boleh kan, Bang? 90% menguasai pertandingan, 10% saya tapi saya yang menang. Kenapa? Taktik. Saya pernah coba sama ini bekas pemain saya, Banur. Lawan Persib Bandung pada waktu itu. Persib kan organisasinya bagus. Pelita Jaya punya kecepatan. Saya bilang sama Banur, Nur, kita jangan main kayak Persib, kita kalah. Persib udah bagus. Kita defense for counter. Itu yang dipakai Sintayong juga. Dia selalu defense for counter. Makanya waktu lawan Australia di sini, Australia nggak bisa ngagolin kita kan? Karena memang polanya seperti itu. Ya, jadi PR di Kluivert saat ini apa? Taktik seperti apa yang harus sebenarnya dibangun Defense tak oleh ada, Kluivert? counter terus. Gini, pelatih itu harus tahu kemampuan pemainnya. Ya. Ya, jangan mau ikut mau kayak Barcelona. Kita nggak punya pemain kayak Barcelona. Kayak Messi. Nah, siapa coba pemain kita yang kayak Messi? Oke. Yang bisa kayak Messi ya Messi aja. Ya tapi itu kan Belanda, rata-rata kan mayoritas kan Belanda itu. Dia main Masa dia nggak kenal gitu loh, PK ini nggak kenal Gini, gitu. Emangnya orang Indonesia juga bisa main bulu tangkis kan? Tapi kan nggak bisa semua jago bulu tangkis. Ya bisa, tapi bukan jago. Pemain Belanda ini
bagus dia, bukannya jelek. Dia semua main di Eredivisie kan. Dia bagus. Tapi main bola itu kan 11 orang. Bukan pemain bulu tangkis single. 11, kalau lu nggak kompak, nggak jadi gini. 11 pemain harus berpikiran sama satu. Susah nggak? Susah. Nggak gampang. Nggak gampang. Ya. Saya manajer, saya pelaku, saya tahu persis nih sifatnya Bambang gimana, sifatnya A, B. Saya terus karena apa? Saya ada di sana. Jam 6 pagi saya udah di Sawangan. Ini belum bangun. Jadi pelatih ini harus benar-benar tahu ya sifat dari masing-masing. Harus tahu dan pemain kita harus bikin 11 orang ini satu. Strategi satu. Jadi kalau dia 11 jago-jago, sekarang gini, kesebelasan dunia deh, karena ada kesebelasan dunia. Nggak pernah menang kan kalau main lawan kesebelasan perpisahan gitu. Nggak pernah menang, karena semuanya jago. Ya. Mesti ada yang ngatur, mesti ada yang kasih tahu bagaimana. Jadi kalau kita mau ikut-ikutan, nggak bisa. Oke, Bang Gita. Ya. Menanggapi ini. Ya. Harus diakui bahwa ada kebenarannya. Tapi kan kita bicara lagi bahwa apa yang coba dilakukan dari pilihan pemain aja. Waktu Patrick Kluivert tidak membawa Jakob Sayuri segala macam, nggak bawa Asnawi segala. Baik, Anda kembali di dua sisi. Saya ingin langsung ke Bang Gita. Tadi kita berbicara soal formasi dan taktik yang harus dimainkan oleh Kluivert ke depannya melawan Bahrain ini seperti apa? Balik lagi pada saat dia panggil pemain. Kan tadi saya bilang dia nggak manggil Jakob Sayuri, nggak manggil Asnawi. Pemain-pemain yang punya kecepatan di depan untuk melakukan counter. Ini artinya memang dari awal memang dia tidak berpikir untuk ke defense counter jadinya. Terus kan dia naturalisasi Joey Poleposi, kemudian dia punya Nathan Choaon, dia punya Ivar Jenner, dia punya Tom Haye. Itu pemain-pemain yang bisa pegang bola semua. Ada Marcelino yang bisa pegang bola. Memang inginnya adalah ball possession. Itu tadi yang saya pikir bahwa itu tadi Bang Rahim bilang bahwa tidak semua tim punya Messi. Iya, itu tadi. Tapi memang keinginannya dia untuk ball possession, tidak speed dan counter yang seperti dilakukan oleh STY. Walaupun harus diakui apa yang dilakukan STY itu sangat efektif sekali. Saya ada di GBK pada saat mereka latihan H-1 berhadapan dengan Australia. Kenapa? Karena saya waktu itu jadi host broadcasternya dan kita tidak harus keluar pada saat taktikal. Asal kamera kita dimatikan. Itu jelas sekali. Gol kedua dari Marcelino itu latihan berulang-ulang di H-1 yang mereka lakukan. Calvin Verdong dari sisi kanan, kemudian kadang-kadang Calvin Verdong dari sisi kiri untuk menyusur sayap untuk melakukan counter Jadi yang ada cepat. latihan berulang yang Ada latihan berulang dan itu terbukti. Gol kedua terjadi seperti itu. Nah, saya nggak tahu taktikal latihannya kemarin, tapi dengan pemain yang ada mungkin taktikalnya adalah untuk ball possession. 10 menit kan ball possession kita jalan. Tapi kita tidak bisa kita bisa menciptakan peluang. Ada peluang dari Itzes, ada peluang penalti dari Rafael Struijk tadi dan itu sudah oke. Tapi momentumnya jadi milik Australia. Saya nggak bilang mental kita kalah, mental kita drop karena gagal penalti. Tapi momentumnya jadi milik Australia pada saat kita gagal penalti. Boleh nggak saya katakan Bang Gita gini, Patrick Kluivert melawan Australia di Sydney sore tadi ini ingin menunjukkannya kepada publik bahwa ini loh pemain-pemain yang kita ambil, kita naturalisasi dengan gaya-gaya main Eropanya begitu, dan dia menafikan yang tadi catatan Bang Gita tadi Bang, beberapa nama yang tidak dipanggil oleh dia. Betul, dan kalau saya harus ngomong sama Mas Banur nih. Coach Banur. Kalau seorang pelatih mengganti pelatih lain yang dianggap sebenarnya pelatih sebelumnya itu berhasil, apakah dia tidak punya keinginan untuk merubah taktik pelatih itu? Karena dia butuh KPI dia sendiri. Dijawab untuk membuktikan bahwa dia lebih hebat dari pelatih itu. Kan ada pasti ego seperti itu dong, Bang. Pasti ada, tetapi kalau realita aja, kalau saya pelatih, saya nggak mungkin merombak atau merubah dengan waktu 1 hari 2 hari. Nggak bisa secepat pasti itu. Tidak. Makanya pasti kan tuh pemainnya pemain yang lama. Ditanya orang Belanda semua, ditanya seperti apa. Kan mereka juga datang kemari kan nggak datang buta Pak, mesti ada data. Ya kan ada, semuanya ada. Dia korek semua ke manajer kita tuh, gimana pemain sebelumnya. Dipelajarin itu. Nah yang pasti saya pikir yang sudah bagus diteruskan, yang kurang diperbaiki. Biasanya pelatih seperti itu.
itu tadi yang saya pikir kok dia berani sekali pakai 2 center back. Itu tadi agak kaget ya waktu ngeliat line up-nya 2 center back. Tapi 10 menit pertama wah oke nih. Oh iya. Ofensif terus ya. Tapi ternyata PHP-in kita juga. Ya, Rivi. Ya, Saya lihat tadi Dong ya namanya. Verdong. Verdong. Kan dia biasa main di kiri kan. Itu yang Iya. saya maksud tadi tuh. Dan dia overlappingnya bagus sekali. Tadi dia main di tengah. Dikunci, semacam kayak isolasi, diisolasi. Nggak ada efisien sama sekali. Makanya saya juga kaget loh. Kok ini berubah gitu ya. Nah, jadi maksud saya, Dong itu kan pemain di Nijmegen kan. Iya, Nijmegen. Kiri. Suku tampil. Berarti musuhnya kan Bradford Cover tahu dia. Dia main di mana. Tapi tadi dia main di tengah. Jadi, Mungkin nggak ada pesanan Bang Rahim. waduh saya nggak ngerti kalau begitu ya. Juga, ngerti ya. makanya saya bertanya. Bang Rahim. Mestinya kalau saya boleh kasih saran, Main bola jadul, lu pesanan. ya mestinya di tim itu mesti ada orang yang bisa bicara sama Piet Kluivert. Saya dulu yang bicara sama Robbie Fowler saya kan bukan siapa-siapa, Iya. tapi saya ngerti bola. Iya, Saya bilang sama Robbie Fowler, akhirnya dia bilang, oke, yang harus gimana nih supaya kita bisa menang? Kasih lawan juga main. Kalau dia lawan, dia pegang bola kan dia nyerang. Iya. Terbuka. Kita defend, tapi bukan defend for counter. Sekali kita nyerang, bikin gol. Nah, Tapi kan ini ada tim kepelatihan. Kluivert ini membawa banyak sekali. Gerbong, Semuanya atau gerbong Panamara, mewah gerbong. bahkan dibilangnya. Gerbong mewah. makanya mesti ada yang orang dianggap sama dia ngerti sekali bola. Kan ada siapa yang Alex Pastur. Pastur, Pastor betul. Dani Lanzat. itu yang mesti ngasih tahu dia. Bahkan Jordi Cruyff juga ada sekarang. gitu. Itu karena kalau nggak ada kasih tahu, pelatihnya kan stres. Pelatih sama asisten Oh, pelatih. malam ini dia stres saya yakin mungkin. Pasti. Pelatih sama asisten pelatih. Kadang-kadang yang stres pelatih, yang ngasih tahu asisten pelatihnya. Iya, Mesti begini, karena lebih ringan tanggung jawabnya. Makanya kalau Anda lihat Rijkaard Iya, di Frank, Barcelona. Frank. Ya. Rijkaard kan yang pintar bukan Rijkaardnya. Begitu selesai di Barcelona nggak ngelatih siapa-siapa dia. Karena asistennya dulu yang kasih input. Baik. Makanya ini saya harapkan asistennya bisa kasih input untuk bagaimana cara bermain lawan Bahrain. Saya nggak tahu. Kalau Australia pasti dia lihat permainan tim kita sebelum ini. Dia ada videonya pasti. Kalau Bahrain ini saya nggak tahu apa PSSI punya rekaman permainannya Bahrain supaya pelatih juga tahu cara main. Kalau nggak dia buta kan? Iya. Dia buta gitu. Ya. Iya. Tapi selain yang jelas betul. kok Bahrain sudah punya rekaman permainan kita di Sydney yang buruk inilah gitu kemungkinan. Betul. Nah, tapi yang menarik. Mudah-mudahan itu jadi jebakan. Ya. Nah, Bahrain mikir wah kita jelek main. Nah, itu. Iya. Mudah-mudahan begitu. Dan di GBK kita lawan balik. Nah, kita jungkir balikan Keadaan ini ya. keadaan pemikiran dia jelek Indonesia ternyata kita bagus besok main. Yakin tuh Bang kita. Tapi Bahrain juga kalah, Bang. Bang kita, Bahrain juga kalah 2-0 kan lawan Jepang. Iya, kalah 2-0. Tapi gini, kita waktu pertandingan kedua pertama lawan Bahrain itu kan 2-2. Dengan segala macam insiden yang terjadi, ada tambahan waktu. Iya. Jadi pertarungan di GBK ini bukan cuma pertarungan bukan cuma pertarungan harga diri, bukan cuma pertarungan tiket menuju putaran ke-4 dan sebagainya. Ini pertarungan agak dalam tanda kutip revenge para pemain. Tapi bukan revenge-nya Kluivert. Karena pelatih pada saat itu yang benar-benar kesal dengan situasi di Bahrain itu kan namanya Sintayong. Iya. Jadi secara secara romantika untuk melakukan revenge tidak ada di Kluivert, tapi ada di para pemain. Oke. Oke, ini Bang Tapi Opan- revenge yang penting juga Bang kita saya pertanyakan juga. Bahwa Bahwa Indonesia berhasil kembali merobek pertahanan gawang Australia ya. Ya, Betul. untuk pertama kalinya sejak 41 tahun. Luar biasa. Rulinere yang Tapi terakhir. ini Rivi, yang menarik Bang Opan ini dari tadi juga pengen komentarin bukan soal kepelatihan doang, tapi juga ada pemain naturalisasi yang pengen dikomentarin sama Bang Opan. Silakan Bang Opan. Ini dari tadi udah ngangkat-ngangkat Iya, soal yang kode. tadi sempat sekali lagi guru saya Bang Rahim sempat mengomentari tentang naturalisasi bahwa toh permainannya sama juga, Belanda tapi begitu-begitu juga ya kan. Begini, saya ingin mencoba untuk sedikit dan lagi meredam tentang problem naturalisasi ini bahwa membanjirnya pemain naturalisasi adalah sebuah fenomena seiring dengan perubahan segala aspek di dunia ini, maka itu nggak bisa kita bendung lagi. Ini kita nggak bisa lagi bernostalgia dengan tahun 80-an, 90-an bahwa dulu Indonesia tanpa naturalisasi bisa begini, bisa begitu. Nggak bisa lagi. Saya kasih contoh begini. Maroko misalnya. Kurang apa coba Maroko? Langganan hadir di final Piala Dunia.
6 kali mereka lolos sebelum Qatar itu, atau 5 kali sebelum lolos ke Qatar kemarin. 2 kali mereka jadi juara Piala Afrika. 1 kali mereka menjadi juara Piala Arab. Dan akhirnya mereka menjadi negara Afrika pertama, negara Arab pertama yang bisa lolos ke semifinal di Piala Dunia Qatar kemarin. Berkat apa? Berkat naturalisasi. 16 dari 26 pemain yang mereka bawa ke Qatar kemarin itu 2022 itu adalah pemain-pemain yang lahirnya bukan di Maroko, lahir di Kanada, misalnya Ziyech, Hakimi, sampai ke penjagang Bono itu lahir di Belanda, lahir di Jerman, lahir di Kanada. Jadi masalah naturalisasi ini jangan jadi polemik lagi. Karena begini, singkatnya begini, kalau kita ingin, saya, Bang Rahim, Mas Bambang, kemudian kita semua ingin melihat Indonesia hadir di Piala Dunia, ya, maka mungkin ini adalah cara terbaik. Naturalisasi adalah cara terbaik. Karena kalau kita mengharapkan dari proses liga kita bisa jadi sampai mati pun kita ini nggak bisa melihat Indonesia main di sana. Naturalisasi jadi cara terbaik. Baik. Tunggu, saya boleh ngomong nggak? Waktu kita habis sudah, tapi boleh sedikit saja. Federasi itu kan di samping bicara tim nasional saat ini jangka pendek, ayo dong pembinaannya, Bung Opa. Nah, saya sepakat. Pembinaannya bagaimana? Kalau itu saya sepakat. Kalau itu saya jangan sepakat. kubur mimpi-mimpi anak-anak kita juga. Kompetisi usia berjenjang bagaimana? Kualitas pelatih kita lokal diperbaiki. Kita masih banyak PR di dalam negeri ya. Kalau itu Saya saya setuju sepakat. naturalisasi sekarang, saya setuju untuk membangkitkan atau Ya, kita menuju meloloskan Piala Indonesia. Dunia. Tapi juga jangan Ya, lupakan gitu pemain kan. lokal begitu ya. Bang Rai? Enggak juga, Singkat enggak apa-apa. saja, Jangka pendek enggak apa-apa Betul. sekarang. Saya sama sekali nggak alergi sama Naturalisasi, oke. Iya, Karena di dunia olahraga tuh banyak yang begitu. Baik. Iya. Nggak masalah. Baik. Tapi kita juga jangan lupa Hasilnya. Ya, bukan soal hasilnya. Orang nggak bisa menang terus, orang nggak bisa kalah terus. Baik. Jadi Baik, Bang Rahim, wajar saja. Coach Bandung kita bisa ke tengah. Silakan boleh ke depan seluruh bersama-sama. narasumber. Waktu kita sudah habis, memang kalau ngebahas bola nggak ada ujungnya. Nggak ada Ini kalau ujungnya, nggak ada sampai pagi bisa kita Silakan, Bang. ladenin ini. Jangka pendek naturalisasi enggak apa-apa. Oke. Tapi yang ini kan grassroots juga diperhatikan. Baik. Jangan diapain. Pemirsa, demikianlah dua sisi pada malam hari ini. Saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus dua sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi, didukung oleh Sarung Jab Mangga. Aqua 100% murni.